Bismillahirrahmanirrahim. Di antara hot issue yang paling sering dilontarkan oleh ahlul bid'ah wal ahwa terhadap dakwah salafiyah atau dakwah yang kadang oleh mereka diistilahkan sebagai dakwah wahabi adalah mereka melemparkan fitnah, kedustaan dan kebohongan besar di tengah-tengah umat dengan isu bahwa dakwah salaf atau apa yang mereka istilahkan sebagai dakwah wahabi adalah anti ijma. Ini salah satu isu yang paling ramai, sering sekali dilontarkan oleh mereka. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin mencoba menjelaskan persoalan ini. Benarkah dakwah salafi atau apa yang mereka istilahkan sebagai dakwah wahabi itu menentang ijma? Yang sedih ikhwan, terkadang orang awam ikut-ikutan ngomong, ya golongan kamu mah anti ijma. Dia ini jangan kata ngerti ijma, bunyi huruf shad aja nggak becus, ngomong kayak iya. Oh kamu mah anti ijma. Apa ijma apa? Ngerti nggak ijma itu apa? Tanyakan ijma apa perbedaannya, lughatan, syar'an. Dia nggak ngerti apa-apa, tapi tiba-tiba seakan dia ini pakar usul yang ngerti apa itu ijma, ada berapa macam jenis ijma, apa itu ijma sukuti, bagaimana kedudukan ijma di mata para ulama. Dia nggak ngerti apa-apa, tapi seakan-akan dia teriak paling paham tentang ijma dan paling menerapkan ijma. Ini yang bahaya. Maka di sini kita perlu tahu dulu apa itu ijma. Adapun secara istilah, ulama banyak mendefinisikan, tetapi definisi yang dianggap cukup mewakili ijma itu adalah, ini definisi yang dianggap mewakili dari sekian banyak definisi. Kesepakatan ijma ini, kesepakatan setelah wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kesepakatan para ulama setelah wafatnya para Rasul Nabi SAW dalam suatu masa. Setelah wafat Nabi ada persoalan hukum yang dianggap belum jelas, ya, lalu ulama mencari sumber-sumber hukum menetapkannya. Itu ketika mereka sepakat tanpa ada ulama berselisih, namanya ijma. Ini pun nanti masih akan ada banyak muncul persoalan. Apakah ijma itu akan mungkin muncul sampai hari kiamat? Akan ada. Kapan ulama seluruh dunia kumpul semua, duduk di satu majelis, lalu sepakat ini hukumnya halal, haram. Yang paling mungkin ijmanya jadi ijma lokal masalahnya. Ijma yang paling mungkin terjadi itu, maka para ulama telah sepakat ijma yang paling mungkin terjadi. Pertama yang sudah tidak diragukan, ijma'nya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini perlu kita pahami dulu supaya kita nggak ngawur. Ijma' para sahabat ini sesuatu yang sifatnya pasti tanpa ada diragukan. Dan yang menentang ijma'nya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain itu pasti sesat. Di masa sahabat ridwanullah, ijma' sangat mungkin terjadi. Mengapa? Karena waktu itu belum pada berpencar, masih ada di satu wilayah, gampang para ulamanya berkumpul di situ. Tapi kalau sekarang, yang kata kita ini ulama, mereka nggak mengakui. Yang kata mereka ulama, kitanya nggak ngakui. Bagaimana akan disebut ijma? Akan sulit realisir. Terus siapa yang mau menyebut, mengklarifikasikan ini ulama? Siapa yang ngangkat? Agak sulit persoalannya nantinya. Biarlah masalah cabang-cabang itu nanti diselesaikan dalam pembahasan yang lain. Saya mau fokus secara umum aja dulu untuk kesempatan kali ini. Ikhwan, tidak diragukan lagi. Kita ahlus sunnah salafi atau apa yang mereka sebut sebagai wahabi tidak pernah meragukan ijma'nya para sahabat adalah sumber hukum Islam yang pasti kebenarannya. Tidak usah diragukan. Kita tidak pernah mengingkari. Bagaimana kita mengingkari ini? Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 115. Ini dalil ini yang sering dipakai oleh para ulama sebagai dalil wajibnya mengikuti ijma', wabil khusus ijma'nya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in.